Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai pengaruh variasi bentuk haluan pada lambung catamaran terhadap hambatan kapal. Tapi sebelum masuk ke materi dari PPT ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan di kelompok 5 kami ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Wisnu Mariwan Hadiasa, NRP 043, Amanatul Mufidah, NRP 049, dan Dimas Aldivianto, NRP 059. Untuk dimensi utama kapal yang kami modelkan, untuk dimensi utamanya, panjangnya ada 10 meter, untuk lebarnya sendiri ada 4 meter, dengan tinggi syaratnya 0,75 meter dan CP 0,2. Jadi model kapal yang kami buat sebenarnya ada 3. Ada model kapal 1, model kapal 2, dan model kapal 3. Tapi sewaktu di running analisis untuk yang model kapal 1 ini hasil analisisnya tidak keluar. Jadi yang kami cantumkan di PPT hanya 2 saja. Yang pertama model kapal 2 dengan bentuk lambungnya seperti yang sudah terlihat. Sebentar. Seperti yang sudah terlihat, bisa diperhatikan di bagian body plan-nya seperti ini. Ini untuk yang model kapal 2. Yang 3 seperti ini. Bisa dilihat perbedaannya di bagian body plan-nya ya. Kalau yang model kapal 2 tadi lebih, ini bentuknya lebih ke setengah segitiga, setengah V seperti itu. Lanjut. Nah, ini masuk ke hasil dari hasil analisis melalui MaxSurf Motion sama diskusi kelompok. Yang pastinya melalui chat karena kita taat PSBB. Yang pertama ada tabel hidrostatik. Untuk di sini ada sedikit tipe ya. Ini model 1 ini maksudnya model kedua. Nah, yang model 2 ini maksudnya adalah model ketiga. Gitu, sebentar. Ini model 2. Ini model 3. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, ini hasil learningnya adalah grafik seperti yang terlihat di monitor. Untuk parameternya sendiri, kita menggunakan Computed Method Analytics Standard Molen yang dites pada kecepatan 5-20 knot dengan efisiensinya 75%. Hasilnya adalah yang pertama ini itu grafik power consumption, jadi konsumsi daya yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ini adalah grafik tentang hambatan kapal. Untuk yang di power consumption-nya bisa kita lihat ya, untuk yang model 3 itu dari awal dia konsumsi bahan bakarnya lebih banyak daripada model kedua. Nah, yang di grafik hambatan kapal
ini ada sedikit perbedaan antara di awal grafik dengan di akhir grafik, yang mana ini perpotongan grafiknya ada di kecepatan kira-kira 6,75 sampai 7 knot lah. Jadi ini bisa dilihat sewaktu kapal mulai berjalan dengan kecepatan 5 knot, itu model 2 memiliki hambatan yang lebih besar daripada model 3. Namun seiring berjalannya waktu, ini ketika kapal sudah mencapai kira-kira kecepatannya 7 knot ke atas, itu yang memiliki hambatan lebih besar itu justru yang model ketiga. Yang model keduanya untuk kenaikannya tidak seberapa signifikan daripada yang model ketiga ya, seperti itu. Nah, ini sedikit ulasan mengenai metode slender body yang digunakan. Metode ini tuh kami gunakan karena model kapal yang kita buat memiliki rasio ukurannya sebagai berikut. Untuk rasio panjang dan lebarnya itu 5, rasio panjang dan sebentar. Ya, mohon maaf ada motor lewat. Balik ya. Jadi ini metode slender body digunakan karena model kapal yang kami buat itu memiliki rasio ukuran panjang per lebarnya itu adalah 5 dan rasio panjang per kecepatan pangkat sepertiganya itu 5,476. Nah, berdasarkan manual Maxwell pada bagian metode slender body yang mana kriterianya sesuai dengan karakteristik kapal model kami, itu yang paling cocok digunakan adalah metode analisisnya metode slender body kayak gitu. Nah, ini sudah kami cantumkan screenshot dari manual Maxwell-nya. Yang atas ini itu rasio panjang dan lebarnya, untuk yang bawah adalah rasio panjang dengan kecepatan pangkat sepertiga. Jadi kesimpulan dari analisis yang kami lakukan adalah jika dilihat dari hambatan kapalnya, pada kecepatan kurang dari 7 knot, model kapal nomor 3 memiliki hambatan yang lebih rendah daripada kapal model 2. Namun, ketika kapal sudah memasuki kecepatan 7 knot atau lebih, model 2 mengalami hambatan kapal yang lebih rendah. Meskipun jika dilihat dari grafik power consumption-nya, sejak kapal berjalan dengan kecepatan awalnya 5 knot, model 2 memiliki power consumption yang lebih rendah. Jadi intinya adalah bentuk lambung kapal pada kapal catamaran ini tuh berpengaruh terhadap baik power consumption-nya ataupun terhadap hambatan kapal yang diterima. Seperti itu. Ya, sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada saran-saran atau kritik bisa langsung disampaikan saja. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.